Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kembali Allah mudahkan kita berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang fikih salat berjamaah. Ya. Nah, baik. Yang salat berjamaah adalah syiar dari syiar-syiar Islam. Ketika satu negeri ditegakkan di sana salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, azan, syiar Ramadan terlihat, maka negeri tersebut adalah negeri Islam. Tetapi ketika syiar-syiar Islam tersebut tidak ada pada satu negeri, maka negeri tersebut dikatakan negeri kafir, dihukumi negeri kafir. Nah, pentingnya kita untuk membahas tentang fikih salat berjamaah yang hukumnya bagi laki-laki adalah fardhu ain. Ya, hukum salat berjamaah wajib bagi setiap ain, bagi setiap muslim. Laki-laki muqim. Ya, bagi setiap muslim berarti dia muslim laki-laki dan dia muqim, bukan seorang musafir. Ya. Kecuali apabila di sana ada udzur. Baik. Memang pendapat jumhurul ulama bahwasanya salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah, ya, atau sunnah muakkadah. Ketika di satu negeri tidak ada satu kampung, di satu masjid tidak ada yang salat berjamaah, maka penduduk sekitar masjid tersebut berdosa. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i yang dibenarkan oleh ulama-ulama madhab Syafi'iyah, karena mereka yang bermadhab dengan madhab Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat menjadi 3 pendapat, yang mengatakan fardu ain, yang mengatakan fardu kifayah, yang mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi yang paling dibenarkan, yang paling dikuatkan oleh banyak para ulama Syafi'iyah bahwasanya bagi madhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah adalah fardu kifayah. Dan ketika penduduk sekitar masjid tidak ada yang mengerjakan sholat berjamaah, maka apa jelas? Berdosalah penduduk negeri itu, semuanya berdosa. Ya, maksudnya yang laki-lakinya, kalau yang perempuannya nanti akan kita bahas. Nah, dan dalil-dalil yang datang menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki yang mukim hukumnya wajib.
hukumnya wajib. Dalil yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak." Dan apabila engkau bersama mereka, yaitu di medan perang bersama kaum muslimin, fa aqamta lahumus shalah, engkau tegakkan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, jadikanlah satu kelompok bersamamu dan kelompok yang satu lagi apa? Berjaga-jaga, begitu ya. Nah, di saat sedang genting, situasi perang, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya ada panik mungkin sebagian, diwajibkan juga tetap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sholat berjamaah. Apalagi kalau seandainya dalam situasi tenang, damai, aman, rukun, berarti lebih wajib lagi perintah Allah tersebut untuk ditegakkan. Jelas ini ya? Kalau seandainya di saat, ini bukan di saat sedang berkecamuk perang. Jadi kan ada masa istirahat perang nih. Dulu perang itu dari pagi sampai siang, dari pagi sampai sore, malam mereka udah nggak perang lagi. Nah di saat mereka seperti itu, mereka tegakkan sholat maghrib, sholat isya, itu subuh berjamaah. Sekalipun bisa sewaktu-waktu musuh menyerang mereka tiba-tiba, ya, atau sebelum mereka memasuki medan perang, ya mungkin beberapa kilometer lagi, mereka masih bisa menegakkan zuhur, asar berjamaah. Mereka tegakkan sholat berjamaah khauf. Ya ada beberapa cara sholat khauf datang dari Nabi SAW. Ya, nah ada yang dikerjakan satu rakaat, Rasulullah tetap 2 rakaat. Ada yang 2 rakaat juga. Nah, intinya di tengah peperangan saja atau di saat ada kekhawatiran, ketakutan saja, Allah tetap perintahkan mereka untuk sholat berjamaah. Maka di saat tenang, di saat aman, di saat rukun, tentunya lebih wajib lagi untuk ditegakkan sholat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil wajib sholat berjamaah fardu ain bagi setiap muslim adalah surat Al-Baqarah ayat 43. Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Tegakkanlah oleh kalian salat, tunaikanlah oleh kalian zakat. Enggak cukup sampai situ Allah katakan. Allah lanjutkan, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah, salatlah kalian bersama orang-orang yang rukuk juga. Jadi jagalah sholat berjamaah. Nah, berkata Ibnu Katsir di tafsirnya, di tafsir di surat apa? Al-Baqarah ayat 43, ayat 43. Wa qad istadalla katsirun minal ulama bihadhil ayah ala wujubil jamaah. Banyak para ulama, banyak katsir, artinya banyak para ulama berdalil dengan ayat ini wajibnya sholat berjamaah. Ya, wajib sholat berjamaah, bukan sunnah. Nah ini dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian kita masuk dalil yang berikutnya yang datang dari hadis Nabi SAW. Ya, yaitu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis 653. Dibuat bab oleh Al-Imam Nawawi. Tadi Ibnu Katsir madhabnya apa? Ibnu Katsir Syafi'i. Nah sekarang Al-Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i. Beliau membuat bab yajib ityanil masjid ala man sami'an nida. Wajibnya untuk mendatangi masjid bagi mereka yang mendengar azan. Wajib untuk datang ke masjid bagi mereka yang mendengar azan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia buta.
buta, enggak melihat. Faqala ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yaquduni. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Beliau minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi keringanan untuk beliau sholat di rumah. Ini orang buta nih. Farakhasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama memberi keringanan. Emang mungkin nggak mampu betul nih. Falamma walla da'ah, kemudian setelah beberapa langkah pergi, Rasulullah panggil lagi. Hal tasma'un nida bisalah? Engkau dengar suara panggilan azan? Kau dengar suara azan dikumandangkan? Faqala na'am. Iya, aku dengar. Fa'ajib, datangi. Nah, di sini Rasulullah tidak memberi uzur kepada orang buta tersebut. Tidak jadi memberi uzur. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang berbisa. Antara rumahku dengan masjid ada aliran air. Ya. Kemudian beliau buta, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Rasulullah nggak kasih uzur. Ini untuk orang buta. Nah, dan nanti akan kita bahas tentang keutamaan mereka yang sholat berjamaah pergi ke masjid di malam hari di tengah gelap gulita. Ya, basyiril masya'in binurin lahutam yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira kepada mereka yang berjalan di waktu malam ke masjid. Untuk mereka cahaya penuh di hari kiamat nanti. Ya, di sirat kita sangat membutuhkan cahaya untuk bisa melewati sirat. Nah, karena gelap. Orang munafik hanya Allah kasih cahaya redup di ujung jempolnya. Ya, dan masuk mereka ke dalam neraka jelas pasti. Seorang mukmin ada yang cahayanya menjulang seperti gunung. Melewati sirat seperti cepatnya kedipan mata. Seperti cepatnya kilat. Nah, di antara juga yang Allah berikan cahaya adalah mereka yang berjalan menuju masjid di tengah malam gelap gulita. Baik. Ini hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'an nida falam ya'tih fala salata lahu illa min udhrin. Subhanallah, ini sangat jelas sekali ya. Siapa yang mendengar azan dikumandangkan, kemudian dia tidak datangi suara azan tersebut, maka fala salata lahu. Subhanallah. Ini para ulama khilaf loh kalimat fala salata lahu di sini, maka tidak ada salat baginya. Ya, tidak ada salat baginya, para ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan kalau dia salat sendirian di rumah, padahal dia mendengar suara adzan dikumandangkan dan dia tidak mendatangi masjid, maka fala sholata lahu, pendapat yang pertama enggak sah salatnya. Enggak bisa dia ganti lagi. Sekalipun dia salat. Yang pertama ya, pendapat yang pertama. Dikuatkan oleh banyak para ulama. Ya, percuma dia salat juga, enggak akan diterima. Fala sholata lahu. Pendapat yang kedua, sholatnya sah, tetapi pahalanya jauh rendah, ya, berbeda dengan dia yang memang tidak mendengar azan. Orang ini mendengar azan, tetapi dia tidak mendatangi masjid. Fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya kecuali udzur. Nggak apa-apa. Pahalanya tetap sempurna malah. Ya, taib. Ini yang kedua dari hadis Nabi SAW, atau yang keempat dari dalil wajibnya sholat berjamaah. Nah, kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Berarti apa? Muttafaqun alaih. Puncak dari kesahihan hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amuru bisolati fayu'adzanu laha thumma amuru rajulan fayumman nas thumma ukhalifu ila rijalin fauharriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu araqan saminan aw mirmatain hasanatain la syahidal isya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi yang jiwaku ada di tangannya, laqad hamamtu, aku sudah berkeinginan kuat. Itu himmah ya. Itu namanya himmah. Berkeinginan kuat, himmatul ulia, keinginan yang tinggi. Ya, cita-cita, tekad bulat, itu namanya himmah. Ya. Nah, apa itu definisi sunnah atau hadis? Apa definisi sunnah atau hadis? Kullu ma jaa'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa iqrar ya wa takrir wa himmah wa al-khuluq. Baik. Semua yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan beliau, sunnah atau hadis itu apa yang datang, semua yang datang dari Nabi, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, keinginan beliau, kemudian akhlak beliau, ini sunnah nih. Ya, kalau hadis ditambah lagi ciri fisik beliau, khuluq, ya, ciri fisik. Baik. Nah, ucapan Rasulullah jelas misalnya innamal a'malu binniyat. Ya, perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya beliau tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat kata Aisyah. Persetujuan beliau ketika Bilal ibn Rabah beliau sholat setelah selesai wudu lebih dari 2 rakaat. Ma kutibali, yang datang dari Bilal itu bukan 2 rakaat ya, tetapi ma kutibali, apa yang Allah tetapkan untukku, bisa 2, bisa 4, bisa 6, tak berbilang. Kalau yang datang dari Nabi itu 2 rakaat ba'diyah al-wudu. Ya. Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaih. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak ada bisikan hatinya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang datang dari Nabi. Tapi kalau yang datang dari Bilal apa? Tidaklah aku, ya Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Ya Rasulullah, ma huwa arjal amal? Apa sih amalan yang paling kau jaga, yang kau harap-harapkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah aku berwudu ya Rasulullah, kecuali aku sholat setelahnya apa yang Allah tetapkan untukku. Bisa 4, bisa 2 gitu ya, bisa 6. Rasulullah tetapkan. Rasulullah benarkan apa yang dilakukan oleh Bilal. Nah, ini namanya takrir. Ya. Kemudian juga seperti kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azal dan Al-Qur'an turun. Berarti di sini ada ikrar, di sini ada apa? Ada takrir, ada persetujuan. Kemudian yang keempat adalah himam atau himmah, keinginan. Seperti lain adraktul amal muqbil lasumtu tasi'. Andaikan aku bertemu tahun depan, Muharram tahun depan, aku akan juga berpuasa tanggal 9-nya. Rasulullah pernah puasa nggak tanggal 9 Muharram? Nggak pernah. Ya. Rasulullah mengatakan, andaikan aku bertemu tahun depan, aku akan berpuasa juga tanggal 9-nya. Tasu'a dan Asyura. Ini himmah, keinginan. Masuk dalam sunnah. Masuk dalam sunnah. Kemudian akhlak Nabi, bagaimana beliau seorang yang dermawan, beliau seorang yang pemberani, beliau seorang pemalu, beliau seorang macam-macam. Ini khuluq, akhlak ya. Kemudian ada khalq, yaitu fisik.
Ini nggak ada kewajiban kita untuk meniru. Ciri fisik Nabi SAW seperti rambut Rasulullah SAW itu ikal, tidak lurus, tidak keriting, tetapi bergelombang. Ya, kemudian bibir Nabi SAW itu sedikit tebal, kemudian wajah Rasulullah SAW itu bundar seperti bulan, tidak lonjong seperti pedang. Itu disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik. Nah ini, masuk dalam hadis ini apa? Laqad hamamtu. Ini jelas pakai kalimat himmah nih. Rasulullah mengatakan, aku sudah berkeinginan untuk membuat obor. Bikin obor. Fayuhtop. Obor kayu bakar tersebut dibakar. Membuat kayu bakar atau obor, ya, mulai dibakar. Berkeinginan nih, memang nggak Rasulullah kerjakan, tapi sudah Rasulullah inginkan. Tsumma amara bis sholati fayu'adzan. Kemudian aku perintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzannya, ya. Tsumma amara rajulan faya'umman nas. Kemudian aku minta ada salah seorang sahabat untuk mengimami salat berjamaah. Tsumma ukhalif, dan aku pergi bersama beberapa orang membawa obor tersebut membakar rumah-rumah mereka yang nggak sholat berjamaah. Himmah nih keinginan, walaupun nggak Rasulullah kerjakan. Ya karena hukum sholat berjamaah pun wajib juga untuk beliau nih. Masa untuk perkara sunnah sampai dibakar? Nggak mungkin kan? Karena meninggalkan yang wajib, sanksinya sampai dibakar rumah. Ya, bukan bagi madhab Syafi'iyah, ketika satu kampung itu nggak ada yang sholat berjamaah itu diperangi. Ya, bukan nggak sholat berjamaah. Tadi Anda ulangi lagi ya, bukan tidak sholat berjamaah diperangi, apalagi nggak sholat tuh. Ya, nah ini dalil wajibnya untuk sholat berjamaah. Kemudian juga ucapan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fadl salatil jamaah, bab keutamaan salat berjamaah. Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang ingin untuk masih bertemu Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat 5 waktu ini. Ya, ketika dikumandangkan, datang ke masjid, kemudian sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat 5 waktu itu termasuk dari jalan-jalan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, andaikan kalian sholat di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadzal mutakhallif fi baitihi, seperti sholatnya orang ini yang suka sholat di rumah, la taraktum sunnata nabiyyikum, kalian akan tinggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum, andaikan kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, la dalaltum, kalian sesat. Kalau sesat itu sunnah. Kalau dihukumi sesat itu berarti apa? Sesat. Berarti haram kan gitu. Nah, kalau sesat itu makruh atau haram? Haram. Wa ma min rajulin yatatahhar fayusinut tuhur, dan tidaklah seseorang dia berwudu dan memperbaiki atau memperindah, menyempurnakan wudunya, thumma ya'midu ila masjid min hadhil masajid, kemudian dia sengaja pergi ke masjid dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, kecuali Allah akan tulis setiap langkahnya pahala. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan Allah tinggikan dengan langkah tersebut derajatnya. Wa yahutu anhu biha sayyi'ah, dan Allah akan gugurkan dengan langkahnya tersebut dosa-dosanya. Walaqad ra'aituna, nah ini penting. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Nah ini penting ya. Ini mohon fokusnya. Walaqad ra'aituna, dan kami sudah tahu. Tidaklah yang meninggalkan sholat berjamaah itu kecuali orang munafik, yang sudah jelas kemunafikannya.
Walaqad kana ar-rajulu yuta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fi shaf. Dan ada di antara kami yang dia sakit, nggak bisa jalan sendiri, dia sakit, nggak bisa jalan sendiri, mungkin demam atau pusing, minta dipapah oleh 2 orang agar bisa sholat berjamaah di masjid. Karena dalam ada tambahannya lagi ya, karena kami tahu betul yang meninggalkan sholat berjamaah itu adalah orang munafik. Gimana tuh kalau hidup di zaman Nabi itu? Ya, nah ini dalil-dalil masih banyak lagi di sini. Ya. Nah, cukupkan saja beberapa dalil tadi untuk wajibnya sholat berjamaah. Ya, wajibnya sholat berjamaah. Baik. Sedangkan keutamaan seseorang untuk sholat berjamaah adalah hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jamaah tafdulu salat al-fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula bersabda, jadi 27 kali lipat tuh, 27 kali lipat. Anda nggak bisa kali-kalian cepat nih. Kalau 17 rakaat 1 hari, seseorang sholat di rumah cuma 17 kali. Kalau di masjid 17 kali 27 berapa? Berapa? 499. 459. Yang satu 17, yang satu 459. Baik. Setahun. Kalau 17 kali 360. 17 kali 360. 6.120. Kalau tadi 165.000, bedanya berapa kali lipat tuh? Ya 27 kali lipat. Nah, yang satu 6.000, yang satu 165.000. Subhanallah, ya. Kita itu butuh amal, butuh amal ibadah yang menemani kita untuk selalu bisa baik hidup kita di dunia ini, teman sejati kita di alam kubur, teman sejati kita nanti di padang mahsyar selama 50.000 tahun kita berdiri, ketika mungkin ada saja istri kita, bahkan kita sendiri pun lari dari mereka, istri, anak, orang tua lari dari kita, yang setia menemani kita amal kita nih. Ketika hisab kita bersama amal kita, ketika diqadha kita bersama amal kita, ketika mizan, timbangan, sirat, amal. Ya, dan jauh sekali perbedaannya. 1 kali subhanallah saja, astagfirullah saja, zikir itu sangat kita harapkan di akhirat. Apalagi sholat, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-shalah. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Ini pun menunjukkan salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Baik. Nah, kita baca satu lagi hadis penting ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salatnya seseorang berjamaah itu berlipat ganda daripada salatnya di rumah atau di pasarnya, 25 kali lipat. Bagaimana bisa seperti itu? Wadzalika. Yang demikian itu, annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Apabila dia berwudu, maka dia betul-betul sempurnakan wudunya.
Tsumma kharaja ilal masjid la yufrijuhu illa shalah. Kemudian dia pergi ke masjid, tidaklah yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali hanya salat. Ya, bukan sambilan. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia langkahkan kakinya kecuali yang satu untuk meninggikan derajatnya, wa hutu anhu biha khati'ah, dan digugurkan dosa-dosanya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi mushallah. Dan apabila dia sudah selesai sholat, terus malaikat mendoakan orang tersebut selama dia masih di tempat dia sholat, fi mushallah, di tempat dia sholat, dia nggak bergeser, nggak pindah-pindah gitu ya, nggak pindah-pindah. Allahumma sholli alaih, ya Allah, berikanlah sholawatmu untuk orang ini. Apa sholawat Allah untuk selain Nabi? Al-maghfirah war-rahmah. Salawat Allah untuk Nabi Muhammad, as-sana, yaitu pujian. Kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, limpahkanlah pujianmu, tinggikannya derajatnya untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau kita seandainya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kita juga mendoakan siapa salawat untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk sahabat Nabi Muhammad, dan terkadang kita bersalawat untuk mereka yang mengikuti. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kan begitu? Artinya adalah al-maghfirah war-rahmah. Ya Allah, limpahkanlah ampunanmu dan kasih sayangmu untuk orang ini. Nah, di sini malaikat tersebut mendoakan orang itu, Allahumma sholli alaih. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuknya, kasih sayangmu untuk dia. Ini lebih panjang lagi, lebih luas lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Isma, yaitu penjagaan, perlindungan. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara shalah, dan seseorang masih dia ditulis pahala salat selama dia menunggu salat. Ini diantara dalil yang mungkin ana berbeda mungkin dengan sebagian asatid yang lain, dan ini pula pendapat banyak para ulama juga untuk tetap salat sunnah di tempat di mana dia salat wajib, nggak berpindah tuh. Sebagian ikhwah kan pindah ya dari ke sebelahnya. Nah, sedangkan hadis ini tadi apa? Di sini katakan fa idza shalla, kalau seandainya dia sudah selesai sholat, lam tazalil malaikah, maka malaikat terus akan mendoakan orang tersebut madama fi musallahu, selama dia masih di tempat dia sholat. Ya, nggak bergerak tuh. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang paling dikenal sangat kuat memegang sunnah Nabi SAW, sampai di mana Rasulullah kencing, di mana Rasulullah SAW buang air kecil antara Arafah dengan Muzdalifah, beliau pergi di situ. Abdullah ibn Umar beliau buang air kecil tuh, saking beliau memegang sunnah Nabi SAW. Abdullah ibn Umar ibn Khattab disebutkan asar ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sahihnya. Beliau sholat sunnah di tempat di mana beliau sholat wajib. Beliau sholat sunnah di tempat di mana beliau sholat wajib. Ini keutamaannya. Ya, jadi nggak bergerak, nggak berpindah. Jadi bagaimana dengan hadis? Ini nggak sedikitnya kita lanjutkan sedikit. La tasyulu sholatan bi sholatin, jangan kalian sambung sholat setelah sholat. Begitu kata Nabi SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jangan kalian sambung sholat setelah sholat. Jelas ini ya. Nah, dengan hadis ini maka sebagian ulama tidak boleh sholat sunnah di tempat di mana dia sholat wajib. Nah disinilah perlunya kita pemahaman sebagian ulama-ulama dulu. Kan begitu? Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, beliau meletakkan hadis ini di dalam Kitabul Jumu'ah. Kitab Al-Jumu'ah, kitab sholat Jumat. Di akhir sholat, di akhir kalau nggak salah ya, di akhir kitab sholatul Jumu'ah. Jadi bagaimana? Tidak, ini khusus untuk selesai sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, jangan sambung dengan sholat lagi di tempat itu. Karena sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Yang sebenarnya biasanya waktu tersebut sholatnya apa?
zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jangan sampai orang mengira sholat sunnah setelah Jumat 2 rakaat di tempat tersebut sebagai penyempurna 2 rakaat zuhur yang dikurangi. Jelas ini insya Allah. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika beliau sholat sunnah sholat sunnah ba'diyah al-jum'ah, beliau bergeser, kemudian beliau sholatnya 4 rakaat kalau di masjid, 2 rakaat kalau itu di rumah. Nah jadi apa? Ini khusus untuk sholat Jumat ya. Tidak disambung selesai sholat kecuali itu sholat Jumat. Jelas ini insya Allah berpindah. Kalau sholat Jumat berpindah sedikit. Tapi kan itu kan karena dulu itu khawatir. Kekhawatiran orang-orang menyangka ini sholat 2 rakaat kalau di sana kalau dikerjakan di tempat tersebut maka akan menjadi penyempurna. Sekarang kaum muslimin sudah tahu sebenarnya. Kalaupun dia berpendapat tetap sholat di tempat itu juga, menurut ana nggak ada masalah, ya. Tetapi baiknya untuk berhati-hati, kita pun sedikit berpindah dari tempat tersebut, gitu ya. Nah, dan dalam hadisnya berpindah sedikit, au yatakallam, berpindah sedikit atau berbicara. Ada kalimat berbicara. Nah, sebagian ikhwah tidak mengambil lafaz atau berbicara nih. Kalau seandainya dia ngomong sama teman sebelahnya, gimana kabar antum, sehat? Ya, dia sudah boleh lagi tetap sholat di tempat dia sholat sekalipun setelah selesai sholat Jumat. Jelas ini insya Allah. Ya, boleh dia berpindah sedikit atau tetap dia sholat di mana dia sholat Jumat dengan syarat dia berbicara sedikit. Ya, intinya untuk memutus nih, jangan sampai orang mengira itu adalah penyempurna untuk sholat Jumat yang kurang, seharusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, kemudian banyak di sana sholat yang tetap kita kerjakan di tempat kita sholat. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid tuh, di situ kan kita nggak pindah lagi kan biasanya. Tetap juga kita sholat fardu di situ juga kan. Kalau mau mengamalkan hadis tadi umum, oh enggak ini umum, bukan hanya sholat Jumat saja, semua sholat. Ya kalau kayak gitu antum nggak boleh juga sholat melakukan sholat fardu di tempat di mana antum sholat tahiyatul masjid. Kemudian untuk sholat ba'diyah, zuhur atau qabliyah zuhur biasanya berapa rakaat? 4 rakaat. Nggak boleh dong. 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua kita lakukan di tempat di mana kita sholat di 2 rakaat pertama. Tapi kan itu nggak ada seperti itu. Misalnya kita sholat taraweh, antum pindah-pindah nggak? Kalau misalnya dikatakan hadis ini umum, jangan kalian sambung sholat setelah selesai sholat, amalkan semua itu, pindah-pindah antum sholat. Ya. Katanya ini untuk memperbanyak saksi. Di mana kita sholat, maka bersaksilah tempat tersebut untuk kita. Kan begitu ya. Kalau kita sholat di tempat yang sama, anger saksi lagi 2 kali. Ya, tetapnya bersaksi juga untuk kita. Nah, Allah alam. Nah ini mungkin ikhwah bertanya, kenapa kok Anas sholat sunnah di tempat di mana Anas sholat fardu. Nah inilah hujahnya. Ya, dan Ana pun terkejut juga ketika di Indonesia kok sampai seperti itunya ikhwah. Maksudnya apa? Saking nunggu dulu ikhwan selesai zikir baru dia pindah ya. Itu belum pernah Ana lihat di sana gitu. Nah, khair insyaallah, nuwasil insyaallah ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian fikih salat berjamaah ya. Sedikit tambahan tadi disebutkan oleh atau difatwakan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dan pula Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya seseorang yang menyela salat
wajib dengan sholat sunnah hanya dengan zikir saja, ya setelah sholat wajib kan kita berzikir, ya istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu sudah cukup menjadi penyela, ya, penyela agar bisa dia sholat di tempat di mana dia, agar dia sholat sunnah di mana dia sholat wajib. Begitu itu yang dikatakan oleh, yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kemudian satu lagi hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada wa raha." Siapa yang ghada itu pergi di awal hari ke masjid, aurah itu pergi di akhir hari, ya mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu artinya ya. Mau seorang dia pergi dari rumahnya ke masjid. A'adallahu lahu, maka Allah akan persiapkan untuknya nuzulahu. Apa itu? Prasmanan. Allah persiapkan untuk dia hidangan di surga setiap dia pergi ke masjid. Nah, jadi ini keutamaan sholat berjamaah di masjid. Setiap dia pergi, Allah akan persiapkan untuk dia hidangan makanan, prasmanan dari surga setiap dia pergi ke masjid. Ini keutamaan seseorang untuk menjaga sholat berjamaah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang bagaimana hukumnya wanita pergi ke masjid, sholat berjamaah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Jangan kalian larang istri-istri kalian untuk sholat di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka, lebih besar pahalanya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula beliau bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan kalian larang mereka para wanita hamba-hamba Allah untuk sholat di masjid. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Tetapi mereka kalau keluar ke masjid hendaknya tafilat. Ai tarikat litib. Jangan sampai ada wewangian, ya. Meninggalkan segala macam bentuk wewangian. Sekarang ini kan ada wewangian untuk pakaian, ada wewangian untuk kulit, ya. Bahkan sebagian ulama pun berfatwa dia nggak pakai wewangian tuh, tetapi anaknya, bayinya yang dia gendong terus itu yang wangi luar biasa, laki-laki, jadi nggak apa-apa. Itu pun nggak boleh, ya. Ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja wanita yang terkena bakhur asap yang ada wanginya di sana, cendana, atau sudahlah gaharu cendana pula. Apa itu? Sudahlah gaharu cendana pula. Artinya sama ya Pak ya? Gaharu sama cendana itu sama. Sudahlah tahu bertanya pula. Sudahlah gaharu cendana pula. Artinya sama. Gaharu, ud. Ya, ud yaitu apa ya, kayu yang terkena penyakit tetapi wangi, ya, mahal harganya, padahal penyakitan itu. Nah, terkena bakhur itu kalau dibakar luar biasa, terkadang berhari-hari akan hilang, ya.
Dan wallahu alam yang sebagiannya lagi itu sudah dicuci berkali-kali pun, berbulan-bulan pun gak hilang-hilang itu. Wanginya itu. Ya, sebagian bakhur seperti itu. Nah, siapa wanita yang terkena asap bakhur, wangi kan berarti, fala tashhad ma'anal isya. Jangan ikut sholat berjamaah isya. Gitu ya. Karena biasanya bakhur itu dipakai sore-sore menjelang malam. Ya, kalau kena itu jangan sholat isya. Bukan artinya kalau dikena waktu siang, zuhur, asar boleh tuh. Bukan kayak gitu maknanya. Tetap ini artinya kalau seorang wanita dia ada wewangian, nggak boleh ke masjid. Ya, boleh seorang wanita dia pergi ke masjid, ikut menunaikan sholat berjamaah, tetapi syaratnya jangan sampai membuat orang atau laki-laki tergoda. Ya, tertuju pandangan kepadanya, membuat fitnah untuk laki-laki, baik dari perhiasan, suara gelang-gelang kaki, gelang-gelang tangan, atau wewangian, atau pakaian. Nggak kayak orang Kristen kita. Orang Kristen mereka pakai baju yang menampakkan syahwat mereka pun, sekalipun itu datang ke gereja-gereja mereka tuh pakai wangian ini dan itu, berbeda dengan Islam. Ya, nah. Wa yad'u ilal fitnah minaz zinah wati. Bahkan sebagian ulama dengan tegas, ulama Syafi'iyah mengatakan mau dia wanita muda atau tua, tetapi tushtaha, tetapi dia itu memang diminati, maksudnya disukai oleh banyak orang. Jadi ada wanita itu kalau yang cantiknya muttafaqun alaih. Atau Bukhari Muslim. Ada yang cantiknya itu muttafaqun alaih, sepakat orang-orang. Seperti itu lafadznya ya. Ada yang sebagian mukhtalafun fi. Mukhtalafun fi berijtihad masing-masing. Nah, yang muttafaqun alaih tadi, yang sepakat semua orang mengatakan wanita ini cantik, dia mau tua atau mau muda. Ulama mengatakan mau tua atau muda. Tetapi tushtaha, dia nggak boleh ke masjid. Dia sama sekali nggak boleh ke masjid. Ya, mau dia pakai tib atau nggak pakai tib, mau dia pakai minyak wangi atau enggak, dia tushtaha nggak boleh ke masjid karena membuat fitnah untuk orang lain. Ya, taib. Ini sebagian ulama Syafi'iyah dengan tegas mengatakan seperti itu. Kemudian Rasulullah tadi mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Untuk sholat di rumah lebih besar pahalanya mereka. Lebih besar dari sholat di mana, Fadil? Masya Allah, jazakallah khair. Sekalipun di Masjid Al-Haram, sekalipun di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW mengatakan, sholatul mar'ah fi baitiha khairun min sholatiha fi masjidi hada. Sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sholatnya dia di masjidku ini. Berapa kali lipat di Masjid Nabawi? Lebih baik daripada 1000 kali lipat di tempat lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat lebih baik dari tempat lain. Wa sholatuha fi hujratiha khairun min sholatiha fi baitiha. Dan sholatnya di kamarnya, fi ghurfatiha, di kamarnya itu lebih baik daripada sholatnya di tengah rumahnya. Wa sholatuha fi hujratiha khairun min sholatiha fi ghurfatiha. Dan sholatnya di bilik kamarnya itu lebih baik daripada sholatnya di tengah kamarnya. Masya Allah. Jadi kamar pun kalau misalnya agak sedikit luas, dibikin ada bilik khusus untuk sholat tuh. Bahkan sebagian ya dalam pembahasan i'tikaf ya, dalam pembahasan i'tikaf ada di rumah misalnya di kamar itu ada tempat biasa digunakan untuk sholat, baik untuk suami atau istri, mungkin untuk dua orang di situ di bilik itu ya. Boleh nggak i'tikaf di sana? Maksudnya boleh nggak? Jelas nggak boleh i'tikaf di sana ya. Maksudnya permasalahan ini dimunculkan berarti apa? Memang banyak rumah-rumah orang dulu itu dibikin di kamarnya itu ada bilik lagi khusus untuk sholat. Khusus untuk sholat.
Ya, dan sholatnya seorang wanita di biliknya lagi itu, ya, di kamar khusus ruangan lagi dikit untuk sholat itu lebih besar lagi pahalanya daripada tengah rumah. Jadi seorang wanita semakin dia tidak terlihat tersembunyi dia oleh laki-laki dari laki-laki, lebih besar apa? Pahalanya. Nah, jelas ini ya. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Nah, pernah ini Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadisnya. Anaknya Bilal, sudah Anda sampaikan kalau salah ya. Anaknya Bilal, anaknya Abdullah bin Umar namanya Bilal. Bilal ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab. Wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah, kalau aku akan larang istriku ke masjid. Langsung. Fasabbahu Abdullah sabban sayyi'an ma sami'tu mithlahu qat. Ya, kemudian Abdullah ibn Umar memaki anaknya dengan makian-makian buruk yang belum pernah aku mendengar makian seperti itu sebelumnya. Kata perawi ini. Ya. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul lanamna'uhunna. Kata Abdullah ibn Umar, aku sampaikan kepada engkau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau bilang aku akan larang. Berarti agak menyelisihi, berani agak menyelisihi sunnah Nabi SAW, marah. Dan di sini marah yang ibadah tuh di sini. Ya, jadi bukan, kan Rasulullah pernah juga mewasiatkan la taghdab gitu ya, jangan kau marah, jangan kau marah. Ya, marah betul itu biang dari khuluq az-zamimah. Biang dari segala macam akhlak tercela. Itu pada marah. Oh ya, ana sedikit kan mumpung ingat di sini ya. Nah, banyak pertanyaan soalnya dari ikhwah. Maksudnya ana terucap kalimat cerai, tolak kepada istri. Pada saat itu ana sedang marah, Ya, memang semuanya hampir 99,99% laki-laki atau seorang suami dia menceraikan istrinya itu dalam keadaan apa? Marah, bukan dalam keadaan sedang romantis-romantisnya, dia hangat-hangatnya. Istrinya ngasih teh, terus bikinin ini itu, kemudian anti talik gitu. Ada majnun. Ya. Tetapi kebanyakan orang tentunya apa? Di saat marah. Maksudnya mau mencari dalih, bukan dalil tuh. Agar ucapan talaknya itu tidak jatuh. Saya marah. Kabeh ge ngambek artinya gitu. Tapi apa? Yang dikatakan tidak jatuh itu marah yang sudah memang hilang akal. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat tuh. Kadang ada orang kalau marah itu dia nggak tahu apa yang dia ucapkan, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Sampai misalnya mengucapkan kalimat kufur, itu bisa terjadi loh, bisa terjadi. Ya, melempar mushaf itu bisa terjadi, naudzubillah. Terkadang dia pun masih ada juga akalnya nih, ya, naudzubillah. Sampai tingkat junun, sampai tingkat apa? Gila. Itu yang enggak, itu betul-betul yang kehilangan akal. Ya, sampai dia sadar, loh kenapa tuh orang udah pada bergelimpangan di depan dia, tuh. Ya, ada seperti itu kejadian. Nah, itu baru yang nggak dianggap. Ya, tapi kalau seandainya marah, walaupun memuncak marahnya, dia ucapkan kalimat tersebut, tetap itu apa? Jatuh kalimat tersebut. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian at-targhibu fil masyi ilal masjid al-ab'ad wal aktsar jam'an. Ya. Dianjurkan untuk memperbanyak langkah ke masjid yang lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya. Ya, kalau di negeri kita lebih lagi mendekati sunnah yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang seperti itu tidak mengapa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihi darajat." Apakah mau kuberitahukan kepada kalian hal yang dapat
menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat tidak suka pegang air. Sedang dingin-dinginnya nggak mau pegang air kan, sedang panas-panasnya juga nggak mau pegang air. Itu nggak ada tuh di negeri kita, kayaknya nggak ada. Sedang panas-panasnya kita nggak mau pegang air, itu nggak ada itu. Tapi kalau di Mekah, di Madinah ada tuh, sedang panas, sudah di paling dinginin, dengar panas. Ya, nah itu kalau kita masuk istinsyak apalagi itu ya, agak perih dikit. Nah, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat, dan menunggu salat setelah selesai salat itulah ribat. Ribat menjaga di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir. Ini jihad fisabilillah. Baik. Nah, di sini dalil untuk memperbanyak langkah ya, tapi jalannya bukan zigzag kayak gitu. Nah, itu enggak masuk ke sini. Nah, kemudian kita cari langsung, banyak di sini dalilnya ya, hampir-hampir sama semuanya. Jadi tadi juga hadis yang seperti ini. Ada Bani Salimah. Bani Salimah itu kalau Bapak umroh ada di Madinah Masjid Qiblatain. Ya. Masjid Qiblatain lumayan berjarak tuh. Lumayan 4 kilo berapa? Ian? Ada 4 kilo atau berapa kilo lah dari Bani Salimah ke Masjid Nabawi. Di dekat Masjid Nabawi ada tanah kosong. Mereka selalu sholatnya ke Masjid Nabawi. Walaupun ada juga masjid musola di tempat mereka itu. Ya musola banyak. Kalau kita istilahnya musola, tapi mereka dulu tetap menamakan apa? Masjid. Ya, masjid yang dibangun yang tidak ada sholat Jumatnya. Itu masjid juga tetap namanya dulu bagi mereka. Bagi kita istilahnya adalah musola. Kalau musola di zaman Nabi SAW itu adalah lapangan. Kalau kita baca musola dalam hadis maksudnya adalah lapangan. Musola Id, lapangan Id. Musola jenazah, lapangan untuk sholat jenazah. Ya, taib. Mereka mau pindah ke dekat Masjid Nabawi biar bisa lebih sholat lagi, lebih sering lagi sholat di Masjid Nabawi, biar enggak memberatkan mereka juga. Kata Rasulullah SAW, ya Bani Salimah diyarakum, wahai Bani Salimah, tetap kalian di tempat kalian. Tuktabu asarukum, ditulis setiap jejak langkah kalian. Ya, nah ini di antara dalil Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk memperbanyak langkah ke masjid. Ya, walaupun ada juga kan Masjid Qiblatain tadi Anda bilang, ada juga di sana masjidnya, tapi sebagian mereka tetap sholat di Masjid Nabawi ini, yang di Kuba gitu juga, di Bani Amr bin Auf. Berapa jaraknya itu? Ada 5 kilo ya? Nah, 5 kiloan. Dari Bani Amr bin Auf sampai ke Masjid Nabawi. Ada juga nggak sholat di Kuba, mereka sholatnya di Masjid Nabawi. Ada lagi yang jauh lagi, di luar Madinah, ya, di luar Madinah. Tuh, sudah keluar dari Labatain, dari batu-batu hitam itu udah keluar lagi, tinggalnya di sana, tidak pernah terluputkan takbiratul ihram bersama Nabi SAW. Kemudian para sahabat bilang, ya fulan, bagusnya kau beli keledai. Itu berapa? 10 kilo ada tuh. Ya, 10 kilo, 12 kilo ada tuh. Ya fulan, baiknya kau beli keledai untuk engkau pakai, engkau kendarai di waktu malam atau di waktu panas, siang. Ya, di waktu panas, enggak begitu kepanasan kau jalan ke masjid, pulang lagi ke rumah. Di waktu malam begitu juga, ya kan malam nggak ada lampu tuh, jalan juga nggak ada aspal, ya. Baik. Apa kata orang ini? Tidak. Aku tidak ingin aku mempunyai keledai. Aku ingin setiap langkahku ke masjid dan setiap langkahku ke keluargaku ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Nabi SAW dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Ini takririyah juga nih. Ya, dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi hadis juga tentang Qiblatain, itu Kuba juga Qiblatain ya.
Jadi masjid kiblatain itu bukan hanya di masjid Bani Salimah saja, Masjid Quba pun kiblatain. Kenapa dikatakan kiblatain? Karena dalam satu sholat dikerjakan dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Haram di sholat subuh. Jadi ketika Rasulullah SAW di malam itu turun kepada beliau perintah untuk mengubah arah kiblat yang asalnya ke Masjidil Aqsa berubah ke Masjidil Haram yang arah utara menjadi ke selatan. Ya, orang yang sudah sholat, sahabat yang sudah sholat subuh bersama Nabi SAW, mereka pulang nih ke rumah mereka nih, jauh nih. Tadi Anda bilang ada 5 kilo tuh, ya ada yang 5 kilo, ada yang 4 kilo jauh jarak jalan kaki. Ya, kemudian mereka melihat orang yang sholat di Masjid Quba masih mengarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian orang ini bilang, sahabat ini bilang, Rasulullah SAW telah diwahyukan tadi malam untuk mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Sekarang arahkanlah kiblat kalian ke Masjidil Haram. Mereka mengubah kiblat mereka tuh, yang asalnya imamnya di ujung sana, jalan imamnya balik kanan. Jadi ke sini. Ya, kemudian makmumnya semuanya apa? Balik kanan semua. Ya. Salat menjadi menghadap ke selatan. Taib. Itu di Masjid Quba. Nah demikian juga yang kiblatain nih, Bani Salimah. Ada yang ke Bani Salimah masih sholat subuh. Ya, nah kemudian mereka mengubah arah kiblat. Satu kali sholat ada dua kiblat, istilahnya kiblatain, gitu ya, dua kiblat. Nah, jadi bagaimana mereka para sahabat sengaja mereka menempuh jalan untuk memperbanyak langkah ibadah. Itu semua ibadah, nggak ada yang sia-sia, nggak ada rugi-ruginya. Ya. Terlebih sekarang Allah mudahkan kita kendaraannya enggak? Nikmat itu, ada kendaraan, nikmat. Tapi jelas pahalanya enggak seperti apa? Jalan kaki itu pasti. Jangan setiap putar roda yang depan menggugurkan dosa, yang belakang meninggikan derajat. Enggak, jelas itu enggak. Yang jelas apa? Itu berpahala. Ya, setiap apapun yang dia keluarkan, bensinnya kah, dia ini semua tetap itu berpahala. Ketika dia gunakan itu semua untuk ibadah kepada Allah, berkah kendaraan tersebut digunakan untuk itu. Terlebih ketika dia mencari apa? Dia mencari masjid yang sesuai dengan sunnah Nabi. Terlebih hari Jumat, subuh. Kan jarang di masjid-masjid kampung kita, komplek kita, sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama yang dibaca surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Di rakaat kedua Hal ata 'alal insan, kan jarang. Ada yang baca Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah setengah. Enggak nyampe setengah, cuma satu halaman. Ya, hal ata 'alal insan gitu juga tuh. Nah, kita cari masjid yang mengamalkan sunnah tersebut. Sayang, sholat yang paling dicintai oleh Allah dalam satu pekan itu adalah sholat subuh di hari Jumat. Kemudian sayang kita sia-siakan kesempatan tersebut yang bisa kita tempuh dengan kendaraan kita kan. Bisa kita tempuh dengan motor, dengan mobil. Yang Aziz kayaknya harus kayak gitu terus kan ya. Sejadah terus kan. Sejadah terus ya. Nggak ada Qaddafi. Allah yashfi. Ya, imam kita sedang sakit. Jadi mudah-mudahan Allah segera angkat sakit beliau. Nah, mudah-mudahan beliau segera datang lagi ke masjid ini. Dan mudah-mudahan sunnah ini bisa terus dikerjakan di masjid ini. Ya, sehingga sholat subuh di hari Jumat yang di sana ada sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin ada di masjid ini. Nah, ditegakkan di masjid ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Ini jadi untuk wanita yang terbaik adalah sholat di rumah. Kalau mereka mau sholat di masjid jangan dilarang. Ya. Jadi lebih besar mana pahalanya? Di masjid atau di rumah? Di rumah lebih, enggak untuk perempuan ini. Untuk perempuan lebih besar di mana? Di rumah, ya. Lebih baik kata Rasulullah daripada di masjidku ini. Nah, mereka wanita itu bisa amalannya mungkin tidak lebih berat daripada laki-laki, tetapi pahalanya lebih besar daripada laki-laki, ya. Subhanallah. Ya, sebab mereka seperti itu coba. Sholat di rumah kita 27 kali lipat. Mereka 1000 di rumah.
Satu hari berapa tuh? Nah, subhanallah ya. Dan kemudian juga harus diperhatikan juga kekhusyuannya. Kekhusyuan itu pula lah yang juga sangat mempengaruhi nilai sholat tersebut. Kalau di rumah sholat susah dia khusyuk, nggak apa-apa sesekali dia ke masjid untuk mendapatkan khusyuk di masjid. Dia tenang mendengar bacaan imam di masjid, bisa dia lebih fokus untuk zikir, untuk baca Quran, nggak apa-apa. Nah, kemudian disunahkan untuk imam adalah meringankan sholat. Apa meringankan sholat? Tidak memperlama. Ya, maksudnya memperingan sholat itu tidak memperlama. Enggak yang dibaca teh Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rasulullah marah kepada siapa? Kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ulama terkadang berijtihad tapi kadang keliru, tapi beliau pun mendapatkan satu pahala dengan ijtihad beliau itu. Ya, beliau sudah sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya, mengimami lagi untuk orang kampungnya. Beliau niatannya Isya-nya sunnah, orang kampungnya niatannya Isya wajib. Yang dibaca oleh Mu'adz ibn Jabal surat Al-Baqarah, itu sudah sholat Isya, sudah sholat Isya dengan Nabi. Misalnya sekarang nih kita baru sholat Isya barusan nih, pulang ke rumah mungkin setengah jam, jam 8:30 baru sholat Isya. Surat Al-Baqarah dibaca 3 jam, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12 baru beres. Mereka pekerja Mu'adz Ansor, mereka pekerja apa? Keras, itu kebun, tukang kebun kurma, ya, orang Ansor. Ya, mereka macul, jadi mereka capek di waktu malam. Dibaca surat Al-Baqarah, kira-kira bagaimana perasaan? Yang lain mah bilangnya qadarullah. Cuman ada yang satu batalin sholat, langsung dia sholat sendirian, kemudian besok paginya dilaporkan kepada Nabi SAW, Rasulullah marah. Nah, di sini marah Rasulullah pun apa? Ibadah, gitu ya. Kata para sahabat, kami belum pernah melihat Rasulullah SAW sebesar itu marahnya sebelumnya. Belum pernah kami melihat Rasulullah sebesar itu marahnya. Ya, berarti Rasulullah pernah juga marah-marah sebelumnya, ya enggak? Jadi setiap khutbah Jumat Rasulullah marah, ya gitu kan ya. Berarti seminggu sekali minimal. Ishtadda ghadabuh. Ketika khutbah Jumat itu apa? Sunnahnya ihmarrat ainah. Merah mata Nabi SAW. Ishtaddat ghadabuh. Memuncak marah Nabi SAW. Apa lagi? Kabbara wajnatah. Dan membesar rahang Nabi SAW. Ya, karena mundiru jais, seakan-akan beliau sedang memberikan peringatan kepada para tentara. Nah, disitu Rasulullah SAW marah kepada Mu'adz. Fattan anta ya Mu'adz. Pembuat fitnah engkau ini wahai Mu'adz. Padahal baru sekali itu. Nah, marah Rasulullah SAW. Ya, pembuat fitnah engkau ini wahai Mu'adz, karena membuat madarat untuk kaum muslimin. Oh, kalau kayak gini Islam susah dong. Kami capek kerja siang, malam sholat sampai jam 11:30. Oh, kayak gini berat dong. Ya. Laqad alimtu anna minkum munaffirin. Rasulullah bilang, aku tahu ada di antara kalian ini yang membuat orang lari dari Islam. Ayyukum an mannasa falyukhaffif. Siap? Nah, ini ancaman nih. Enggak boleh kita karena sebab kita ingin mengamalkan sunnah, terkadang yang hukumnya sunnah mustahabbah, ya, bukan sunnah yang artinya adalah thariqah. Tadi Anda mau menjelaskan cuma agak sedikit panjang. Tapi sunnah ini ada dua kan ya. Sunnah yang artinya thariqah syariat, sunnah yang artinya hukum yang itu di bawah wajib. Nah, terkadang kita meninggalkan hukum yang sunnah, mustahab, ya. Jangan sampai karena yang sunnah itu orang lari. Jelas ya? Mungkin ya panjang lagi lah. Intinya ketika seseorang misalnya Mu'adz bin Jabal memperpanjang bacaannya karena sebab itu orang lari dari Islam. Jelas ya? Nah, inna minkum munaffirin. Ayyukum amman nasa falyukhaffif. Siapapun di antara kalian yang mengimami jamaah, peringanlah. Iqra, bacalah.
Bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha wa hal ataka hadithul ghasyiyah idza syamsu kuwirat. Jadi Rasulullah menyarankan surat-surat segini nih yang nggak nyampe sehalaman. Ya, ada yang setengah halaman, ada yang 2/3 halaman, ada yang 3/4 halaman. Itu yang dibaca untuk sholat isya itu. Jelas ya? Baik. Nah, idza shalla ahadukum linasi falyukhaffif. Siapapun di antara kalian yang mengimami jamaah maka peringanlah. Fa inna minhumud dha'if was-saqim wal kabir. Wa idza shalla ahadukum linafsi falyutawil masya. Karena siapapun di antara kalian yang mengimami jamaah maka peringanlah, karena di antara jamaah tersebut ada orang yang lemah fisiknya, ada orang yang sakit, sedang sakit, demam, dia paksakan ke masjid, boleh ya. Tapi kalau sedang kayak wabah-wabah kemarin memang nggak apa-apa juga udzur, nggak pergi ke masjid. Kalau yang menular ya. Tapi kalau dia mungkin sakit-sakit bisa pusing, demam atau apa, kesleo misalnya, dia tetap pergi ke masjid. Kayak tadi juga hadisnya, hadis Abdullah bin Mas'ud. Ada satu orang dia nggak bisa berjalan sendiri, dipapah oleh 2 orang minta untuk ke masjid. Rasulullah SAW beliau dipapah oleh siapa? Ali bin Abi Thalib dan Abbas ibn Abdul Muttalib. Sakit, Rasulullah nggak bisa jalan sendiri, bahkan terseret 2 kaki Nabi SAW. Bukan mapah, bukan bukan tertatih-tatih Nabi SAW, enggak. Terseret 2 kaki Nabi SAW seperti itu, dan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Duduk di sebelah kiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahwasanya orang sakit pun boleh juga tetap pergi sholat ke masjid. Dan ini juga dalilnya nih, wasaqim, karena di belakang imam tersebut ada juga orang yang sakit, wal kabir, ada orang sepuh yang udah tua. Nah, wa idza shalla ahadukum linafsi falyusawwil masya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ada sholat sendirian, maka perpanjang semau dia. Rasulullah SAW sholat sendirian, beliau baca apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Wa yahna Hudzaifah ibnul Yaman sholat di belakang Nabi SAW. Ya harus ikut apa? Sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah nggak ngajak, mau ikut sholat tahajud bareng Nabi. Ya udah, Rasulullah bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bukan salah Rasulullah berarti kan? Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, laqad hamamtu amri su, aku sudah berkeinginan buruk. Rasulullah ini mah 100 ayat pertama, bismillah, ruku, enggak juga. Wah, ini 200 ayat. Enggak juga ruku. Selesai Al-Baqarah, tambah Ali Imran, subhanallah. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan buruk itu, wahai Abdullah? Aku ingin meninggalkan Rasulullah pada saat itu. Maksudnya meninggal, enggak mau sholat. Padahal Abdullah bin Mas'ud masih muda ya, masih muda. Rasulullah SAW sudah tua, ya sudah sepuh beliau. Ya, di saat beliau berhenti jihad aja umur 61 sampai 62 tahun. Beliau baru mulai jihad itu berumur 54 sampai 55 tahun. Perang Badar tahun 2 Hijriah. 54 antara 54 sampai 55 tahun. Perang pertama kali itu. Orang mau 40 tahun masih nyari cangkeng, ya itu. Baik. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.